orang yang diberi Allah kerajaan dunia akhirat itu orang yang diberi Allah qanaah. Qanaah. Qanaah ini artinya tarakut tasyawwub bil ilal mafqud wal istighna bil mawjud. Qanaah itu artinya tidak ingin kepada yang tidak ada, merasa cukup dengan yang ada. Nah itu qanaah. Diberi Allah hari ini rezeki 100.000, cukup. Kadang mengingini hari ini dapat 200. Diberi Allah hari ini rezeki 50.000, cukup. Kadang mengingini hari ini hendak dapat 100.000. Apa yang diberi Allah kepadanya dalam masalah rezeki, dia merasa cukup. Nah itu qanaah. Kalau orang yang kadang merasa cukup, itu tamak. Lawannya qanaah. Dapat rezeki hari ini 1 juta, wah masih kurang, mestinya 2 hari ini. Dapat rezeki 2 juta, oh mestinya hari ini 5 juta. Nah itu orang tamak. Begawi, bekerja, dapat untung. Sebulan bekerja dapat untung 1 juta rupiah. Bah, ini musinya sebulan ini 5 juta paling gak ada. Kenapa 1 jutaannya dapat nih? Nah itu tamak. Kalau orang qanaah bekerja sebulan hasilnya dapat 1 juta, cukup. Inilah sudah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu qanaah. Nah qanaah ini berlawanan dengan sifat asli manusia. Karena sifat pembawaan manusia itu tamak. Untuk bisa qanaah, merubah tamak menjadi qanaah, itu perlu ilmu, perlu latihan. Kada bisa orang hidup timbul jadi qanaah. Mesti tamak. Tamak pembawaan lahir manusia. Begitu orang lahir, ini kanak-kanak sudah tamak. Tambah gana, tambah tamak, tambah besar, tambah tamak. Memang itu aslinya manusia. Nah kalau kada belajar, kalau kada mengamalkan amalan, sifat tamak terus menerus sampai mati. Nah mesti tamak itu diganti dengan qanaah. Qanaah merasa cukup dengan rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para ulama menerangkan kepada kita supaya kita bisa qanaah ini kayak apa caranya supaya bisa qanaah. Karena kalau kita dapat qanaah, kita dapat 1/3 kerajaan dunia akhirat. Ujar para ulama supaya dapat qanaah itu yang pertama al-ilhah bid du'a. Sering-sering berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqnil qanaah. Ya Allah berikan aku qanaah. Berikan qanaah. Orang hidup kaya miskin itu tergantung hati. Tergantung hati. Banyak orang kaya hati miskin. Banyak orang miskin hati kaya. Nah, orang yang miskin tapi hati kaya itulah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang diberi Allah, rumah demikian cukup, apapun rezeki dia merasa cukup diberi Allah. Nah berdoa lawan Tuhan, ya Allah berikanlah hamba sifat qanaah, berikanlah hamba sifat qanaah. Rancak-rancak seringkali berdoa dengan qanaah itu. Nah kemudian lagi supaya kita bisa qanaah itu al-iman bi annal arzaq muqaddarah maksumah. Percaya bahwa rezeki sudah ditakdirkan Allah, sudah dibagi Allah. Mesti percaya. Kita ini punya rezeki selama hidup dalam dunia sudah ditakdir Allah. Dan sudah dibagi. Kada bakal ke lain rezeki kita. Rezeki orang lain kada bakal ke kita. Percaya itu. Kalau Allah menjatahkan kita di alamul zarrah, alamul arwah,
Allah jatahkan rezeki kita selama hidup dapat 10 miliar. Umur 60 tahun mati. Nah, diberi Allah rezeki 10 miliar. Itu 10 miliar pasti datang kepada kita. Kadang akan kurang, kadang akan lebih. Nah, kadang akan bertambah dengan tamak, kadang akan berkurang dengan qanaah. Rezeki yang 10 miliar itu, kalau kita dijatahkan Tuhan rezeki 10 miliar. Nah, kayak apa Tuhan cara mendatangkan 10 miliar itu kepada kita? Tuhan yang mengaturkan caranya. Tuhan yang mengaturkan caranya. Dibukakan Tuhan hati kita untuk berkebun. Nah, berkebun kita. Berkebun, dapat hari ini dapat 1 juta. Nah, 10 miliar kurang 1 juta sudah dari jatah kita. Dibukakan pulang hati oleh Tuhan kita untuk beternak, maka beternaklah kita. Dari peternakan 3 bulan dapat 1 juta. Nah, 10 miliar kurang 1 juta, kurang 2 juta. Bila habis 10 miliar mati. Mau kada mau. Nah, itu sudah dibagi oleh Allah. Kada akan bertambah dengan mati-matian bercari, kada akan menambah mengurangi orang diam di rumahnya. Nya diam di rumah kada sing keluaran, kada berkurang. Tetap akan sampai kepadanya 10 miliar kalau itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara penyampaiannya Allah yang akan mengaturnya sedemikian rupa. Nah, mau kada berdagang ya kayak apa nak dapat duit. Nah, itu urusan Allah. Allah kena membuka hati kita dengan Tuhan berdagang. Nah, berdaganglah kita. Dagang dapatlah untung kita, itulah rezeki kita. Jadi jangan risau. Urusan rezeki jangan risau. Masing-masing orang sudah dijatah oleh Allah dan pasti sampai kepada kita dengan cara sampainya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberi Tuhan rezeki 10 miliar, umur 60 tahun. Umur 60 tahun. Umur sudah 50 tahun. Kada pernah berduit 1 miliar lagi. Tapi pada ilmu Allah, orang ini dapat 10 miliar kada mati bila kada dapat 10 miliar. Umur 60 tahun diberi Tuhan. 50 tahun dah umur belum 1 miliar lagi bisa duit. Umur 55 tahun belum 1 miliar lagi bisa duit. Nah, begitu orang ini sampai parak 60 tahun dapat mendulang berlian, dijual 9 miliar sekian. Habis dapat berlian, mati orangnya. Habis duitnya. Ada orang yang dipol Allah waktu muda dari jatahnya. Umur 60 tahun diberi jatah 10 miliar. Lagi masih muda beri Tuhan 1 miliar. Umur 30 1 miliar. Umur 40 1 miliar. Habis duitnya. Umur 50 minta-minta kada sing duitan lagi. Jadi urusan rezeki itu kada bertambah dengan banyaknya usaha. Urusan rezeki kada berkurang dengan diam di rumah. Sebab sudah ditakdirkan oleh Allah, dibagi jatah oleh Allah. Cara penyampaiannya kepada kita diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qanaah. Yakin itu. Yang ketiga, caranya qanaah itu supaya kita bisa an-nazar ila man huwa aqallu minhu fir rizq, memandang orang yang di bawah kita. Kita penghasilan berapa? 100.000 sehari. Supaya rasa puas 100.000 ini, lihati tetangga 50 lagi sehari dapat. Asa puas 100.000. Lihati sebelah kiri kan berapa hasil sehari? 30.000. Wah, banyak 100.000. Jadi pandangi orang-orang yang rezekinya di bawah dari kita. Pandangi itu. Kalau kita memandang orang yang rezekinya 1 juta, 2 juta, wah hidup kita kadang mau qanaah, selalu mencari hendak kaya orang itu. Jadi jar Nabi dalam sebuah hadis, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Pandang orang yang di bawah, jangan mandang ke atas, supaya hidup nyaman.
supaya hidup tenang, supaya bisa qanaah. Nah, itu cara supaya dapat qanaah. Nah, kalau sudah qanaah ini kita dapat, berapa diberi Tuhan hari ini, alhamdulillah cukup puas. Diberi Tuhan isok sekian, cukup puas. Nah, apa faidahnya orang yang bersifat qanaah ini? Satu faidahnya, nailu mahabbatillah, dia dapat titel kekasih Allah. Nah, kasih Allah. Yang kedua, orang yang bersifat amanah ini tanda sempurna iman. Tanda sempurna. Ini orang sempurna iman. Imannya sudah yakin, rezeki kada bertambah dengan tamak, rezeki kada berkurang dengan qanaah. Yang ketiga, orang qanaah itu ya'isu hayatan thayyibah, hidupnya senang. Orang qanaah hidupnya senang, kada susah. Kenapa? Karena dia merasa puas dengan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi, orang yang qanaah itu tajribul mahabbah bainan nas, dia menarik simpati orang. Orang bersifat qanaah ini disukai orang, disukai manusia. Kawan-kawan suka kalau kita bisa kawan nang qanaah ini. Coba kalau kawan kita ini tamak, kita yang susah. Nah, kalau kawan kita qanaah, semua orang suka. Orang qanaah. Sebab apa? Karena ia merasa cukup dengan apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi orang yang qanaah itu terhindar daripada dengki kepada orang lain. Maulah dengki orang qanaah. Seorang dapat 100.000, alhamdulillah 100.000. Sebelah dapat 1 juta, kada apa-apa. Aku sudah cukup 100.000. Coba kalau orang tamak. Dapat 100.000, sebelah orang dapat 1 juta, wah sakit hati. Berusaha berhimat kayak apa cara supaya dapat 1 juta. Dapat 1 juta, orang dapat 2 juta, sakit hati pulang. Sampai mati sakit hati aja. Ini orang yang dalam dirinya ada sifat dengki. Kenapa dengki? Karena tamak, kada mau qanaah. Coba qanaah, kada akan ada dengki itu.